Ada tetangga saya di India ngangkat kerbau. Orang India kan nggak begitu besar, tapi bisa angkat kerbau. Saya tanya, gimana kamu bisa angkat kerbau? Berbuat baik kepada sesama. Jadi agama berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik jadi nikmat. Kata Murzi Abidin tadi, Pak, ajib. 3 orang santri di Pakistan, mungkin di pesantren beliau, dapat kue cuma 2. Dapat kue 2, gimana nih? Kita bertiga kok dapatnya kue 2. Karena dia beragama, tahu agama adalah berbuat baik. Yang satu ngalah, silakan bang, silakan bang. Itu agama. Bukan nuntut, Pak, kurang Pak. Masih ada kan zakatnya lagi. Nggak mau minta, memberi. Agama itu memberi. Bahkan yang Nabi puji itu orang miskin yang memberi. Kalau orang kaya memberi biasa. Yang Nabi puji itu orang miskin mau memberi, itu hebat. Dalam hadis Bukhari kan Nabi SAW sampaikan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jauhi api neraka walaupun hanya menyumbang separuh korma. Itu hadis bukan untuk orang kaya, Pak, untuk orang miskin. Orang kaya punya 1 gudang kurma, lantas kita panitia takjil datang, Pak Haji, ini kami panitia takjil dari Masjid Al-Muslimin, sumbangan untuk ibu buka puasa. Oh iya, tadi pagi saya ikut pengajian, hadisnya sahih, Imam Bukhari meriwayatkan, wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, tolong terimakan separuh korma. Ini hadis sahih, kasih separuh korma. Kalau anda gitu gimana, Pak? Hadisnya sahih, tapi imannya lemah. Kalau saya ingat waktu belajar main karate dulu, mungkin kaki saya langsung naik, tendang kepalanya, tendang kormanya itu. Itu kamu bukan mengamalkan agama, mengejek agama namanya. Itu hadis bukan buat kamu orang kaya, tidak. Itu hadis buat orang miskin. Maksudnya apa? Dia miskin, hanya punya 1 korma. Dan orang itu bisa kenyang, terasa kalau dia makan 7 korma rata-rata. Maka orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia boleh minta 6, boleh. Untuk perutnya tadi, dia minta. Tapi jangan lebih. Nanti kalau lebih lagi minta banyak-banyak, di depan Allah hari kiamat dagingnya berjatuhan, tinggal tulang saja lagi. Begitu malunya. Cuman kata Nabi SAW, kalau dia minta 6 biji pada orang lain tadi, maka Nabi ingatkan, ma fata abdun baba mas'alatin illa zada baba faqrin. Tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali akan dilebarkan kemiskinannya. Jadi orang miskin yang minta 6 tadi, nanti semakin hari semakin dilebarkan kemiskinannya, Pak. Coba lihat saja yang minta-minta di jalan-jalan tuh, yang pakai kopiah koboi itu dilubangin ke Pak. Itu enggak sedikit mereka tuh orang kaya, bahkan kemarin daftar Haji Plus. Kadang-kadang minta-minta dia. Tapi enggak pernah merasa dilebarkan. Suatu saat sudah seminggu enggak kelihatan di pasar tuh atau di jembatan. Itunya ada anak muda pakai kopiah koboi tadi juga. Kasihan, kita kasih duit 5.000. Langsung kita tanya, Pak, kenal nggak mbah yang tua yang dulu biasa minta-minta di sini? Kok nggak ada lagi? Udah meninggal, Pak. Di mana dikuburkan? Di sana. Itu ayah saya. Itu ayah saya. Sampai anaknya gantikan dia jadi pengemis juga. Tapi kalau orang miskin yang punya 1 korma tadi, dia nggak minta, bahkan dia belah itu korma, makan separuh saja, kau berikan separuh. Maka bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah bahagiakan dia. Dan hari-hari berikutnya, insya Allah tangannya Allah jaga, nggak akan minta-minta sama orang lain. Maka santri tadi dia beragama, pintar dia. Yang satu, abang, lu kamu nggak apa-apa, abang saja. Tapi berkat dia ngalah, dia jadi menang. Akhirnya temannya itu kasihan, loh kamu nggak dapat. Akhirnya dibelah, kasih separuh. Yang satu belah juga, kasih separuh juga. Berkat ngalah dapat. Jadi orang yang punya agama nih, Pak, ajib. Dia bahagia terus, bahagia dengan agama, dengan beri. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bagaimana berusaha untuk menikmati agama lebih daripada menikmati keduniaan. Kuncinya cuma satu, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita enggak pernah bermujahadah, berpayah-payah untuk agama, enggak akan bisa kita menikmati agama, itu enggak bisa. Ya kadang tahajud, kadang tidak, kadang tahajud, kadang tidak. Gimana tahajud? Ya kalau saya mampu saya tahajud, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampai mati Anda tuh enggak akan nikmati tahajud, Pak. Kapan akan terasa nikmatnya tahajud? Dan kalau enggak tahajud itu menyesalnya terasa betul kapan? Kalau Anda sudah bermujahadah, mujahadah itu kita paksakan diri kita, kita paksakan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kecuali sesuai dengan kemampuan dia, bukan sesuai dengan kemauan dia. Tidak. Kita sekarang mengartikan kemampuan kepada kemauan. Rata-rata kita ini insya Allah Pak, semua tuh mampu untuk sholat tahajud 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Insya Allah mampu. Cuma 2 rakaat tidur. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Allah itu tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kemauan. Dia itu mampu 8 tapi nggak mau. Tapi tidak mau. Kan beda orang yang nggak mampu dengan nggak mau. Dan kemampuan tadi kata Maulana Ibrahim dalam wabarakatuh diasah Pak. Rata-rata kita ini mampu untuk mengangkat 100 kg itu mampu Pak. Tapi kadang nggak dilatih 10 kilo juga sudah kecapean. Beliau katakan, saya lihat ada tetangga saya di India ngangkat kerbau. Orang India kan nggak begitu besar, tapi bisa angkat kerbau. Ini Maulana Ibrahim bayangkan. Saya tanya, gimana kamu bisa angkat kerbau nih? Dia katakan, Maulana, ini kerbau ini lahir di kandang kerbau saya. Nah, waktu dia masih jadi gudel, tahu gudel kan? Ya, kalau cempe anak kambing, pedet anak sapi kan, sauyah anak cecak. Ini gudel. Nah, lahir setiap hari saya gendong itu gudel. Tiap hari saya gendong gudel. Nggak terasa semakin besar, tapi karena tiap hari digendong terus, stamina dia bertambah, bisa ngangkat kerbau. Dilatih Pak. Jadi kemampuan kita sebenarnya ada. Kita ini mampu ngangkat kerbau itu mampu. Cuma kenapa nggak mampu? Karena nggak latih. Sama tahajud tadi dilatih, 8 rakaat itu latih. Berat, 2 rakaat pertama buka mata aja susahnya bukan main. Paksakan buka terus. Udah sempat 2 rakaat, enggak apa-apa, besok buka lagi, berat lagi. Ada kalplong nyebur. Biar iblisnya enggak masuk air juga. Enggak mau tuh iblis nyebur, enggak mau dia. Api padam nanti. So, ngantuk juga, nggak apa-apa. Besok nyebur lagi, minum kopi lagi. Kalau kami di pondok di Gontor dulu, kalau sudah musim ujian, minum kopi pakai garam. Kalau pakai gula masih tidur gitu. Pakai garam udah melek. Masih kacau juga itu iblis. Makan cabai lagi. Makan cabai 3 biji. Insya Allah nggak beda. Latihan Pak untuk melatih stamina. Udah makan cabai langsung ngabur iblisnya. Udah nih orang nggak bisa diurusin, biarin aja dari berapa rakaat aja. Kalau sudah 40 hari Anda paksakan diri Anda tuh, loh, kenapa dipaksa Ustaz? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya ayatnya orang kafir nggak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin, jangan dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam ada pemaksaan. Utang belum bayar, duitnya ada, paksa. Negara berhak maksa dia untuk bayar utang. Zakat sudah sampai nisabnya 100 juta punya duit, nggak mau bayar zakat, paksa bayar 2,5 juta. Bahkan Muhammad bin Hambal jos 3 kali Jumatan, nggak Jumat, panggil dia. Gimana kamu, mau tobat nggak? Nggak mau, tebas. Potong leher orang yang nggak Jumatan 3 kali itu. Jadi agama kalau sudah masuk Islam dipaksa Pak. Orang yang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus dipaksakan. Nah sekarang sebelum kita dipaksa, kita paksakan diri kita. Nanti kalau sudah Anda paksakan 40 hari tahajud, insya Allah hari ke-40 itu terasa nikmat deh Pak. Hari ke-60 nggak bangun, nyeselnya bukan main. Bahkan istrinya dia marah, kenapa kamu nggak bangunin saya? Udah marahin deh. Tadinya marah ketika istrinya bangunkan, sekarang marah kalau tidak dibangunkan. Mudah-mudahan sampaikan ke sana Pak.